wabarakatuh. Para guru besar, para senior, para narasumber yang saya hormati, sejawat sekalian yang saya cintai. Malam hari ini para narasumber yang sangat luar biasa setelah memberikan pencerahan kepada kita semua kaitannya dengan MKDKI dan juga MKDKIP. Saya ingin memulai dengan kegaduhan ini sebenarnya, mohon maaf kalau saya bilang, ini kan bermula dari pasal 66 dan pasal 68 dari Undang-Undang Praktek Kedokteran. Kalau kedua pasal itu tidak ada, mungkin kita tidaklah seheboh saat ini. Walaupun dulu sudah pernah di judicial review, namun itu dibatalkan, tidak dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi pada saat itu. Saya tertarik dengan apa yang Prof. Herku tadi terakhir katakan itu. Saya kutip tadi bahwa pelanggaran etik apakah perlu diadili, ini yang menggelitik juga nih. Memang di negaranya Dr. Nasar tadi katanya Prof. Herku bilang ya, ada pengacara yang dipecat juga karena melanggar etik ya. Nah tapi saya kan, kita ini kan juga ingat-ingat juga lah Undang-Undang Praktek Kedokteran. Karena di dalam pasal 50 dari Undang-Undang Praktek Kedokteran itu, etika profesi itu kan komponen dari standar profesi gitu. Jadi apakah seseorang yang tidak memenuhi standar profesi itu mau diapain gitu. Jadi ini yang pertanyaan yang mendasar bagi saya, apakah seorang yang melanggar etika profesi dalam hal ini tidak memenuhi standar profesi itu tidak bisa dikenakan sesuatu kepada yang bersangkutan. Karena di pasal 68 kan juga dikatakan bahwa kalau ada indikasi ada pelanggaran etik maka akan diserahkan kepada profesi. Nah ini mau diapain kalau bunyinya seperti itu nih? Mungkin nanti Prof. Herkutanto akan bisa memberikan klarifikasi penjelasan yang lebih detail ya. Dan yang jelas tadi Prof. Herku juga sudah menyebutkan bahwa etika itu seperti itu, disiplin seperti itu, hukum seperti itu. Tetapi saya nggak melihat ini. Nggak melihat bagaimana hubungannya antara tiga ini, Prof. Herku. Ini yang perlu kita harus pahami bersama, kita sepakati bersama. Mungkin suatu saat tadi Dr. Benin tadi juga mengatakan, menayangkan tadi dalam hubungan ketiga lingkaran itu saling bersinggungan gitu ya. Tiga unsur tadi, etik, disiplin, dan juga hukum. Tapi kita juga tahu WHO juga ada statementnya itu tahun 2015 itu mengatakan bahwa walaupun berbeda tetapi etik itu menjadi acuan ya, menjadi jurisprudensinya untuk membuat norma hukum. Jadi apakah ini tidak ada kaitannya dengan itu sebenarnya? Nah ini pertanyaan bagi kita semua nanti. Kita sebenarnya pengetahuan kita sama enggak sih di antara kita ini? Bagaimana hubungan antara etik, disiplin, dan hukum tadi? Jadi kalau Prof. Herku tadi mengatakan bahwa kalau melanggar disiplin belum tentu melanggar hukum. Saya sangat setuju gitu ya. Nah, apakah tidak dilanjutkan misalnya? Apakah kalau dikatakan melanggar etik itu tidak selalu dengan melanggar hukum maupun melanggar disiplin? Itu yang juga perlu kita kaji sebenarnya. Jadi pola antara ketiganya ini bagaimana hubungannya, itu yang perlu juga kita pahami bersama. Kemudian kaitannya dengan MKDKIP tadi betul, tadi Prof. Herku juga menyebut, Dr. Nazar tadi juga menyebut bahwa pernah lahir MKDKIP di Jawa Tengah yang umurnya sekitar 6 tahunan waktu itu ya, 2007 sampai 2013. Tetapi kemudian posisinya nggak jelas karena banyak hal yang mempengaruhi hidup matinya MKDKIP tadi disebut, salah satu diantaranya adalah dukungan pembiayaan dari pemerintah daerah, dan juga mungkin juga ada faktor-faktor lain, misalnya saja kalau itu melibatkan seorang senior di suatu daerah dan anggota MKDKIP-nya juga masih relatif dalam tanda petik junior, mungkin ada beban psikologis dan sebagainya. Tapi itu kan masalah teknis yang sebenarnya
bisa disiasati ya. Misalnya persidangannya harus melibatkan dari unsur MKDKI di pusat yang senior dan sebagainya. Tapi yang menarik adalah sekali lagi kalau menurut aturannya itu kan berdasarkan jumlah kasus yang ada dan juga luasnya tadi Dokter Beni, Dokter Agus sama siapa tadi ya menyebut itulah. Jadi itu pertimbangan-pertimbangan Edi Prasetyo yang menurut iya Pak Ketua kita Pak ya. Edi Pak Prasetyo Edi. Jadi itu regulasinya yang ada di sana. Saya ingin masuk kepada regulasi kaitannya dengan tata caranya ini Dr. Pras sebenarnya ya di Perkonsil 50 2017 itu kan sebenarnya revisi yang keempat dari Perkonsil nomor 2 tahun 2011 ya. Saya terima kasih kepada Prof. Bambang yang saat itu saya memberikan masukan kepada beliau bahwa sebenarnya seorang dokter itu punya hak untuk didampingi, tapi kenapa di dalam Perkonsil sebelumnya, Perkonsil nomor 32 2015 itu hanya disebutkan dapat didampingi. Alhamdulillah Perkonsil 50 sudah menyebutkan bahwa dokter teradu berhak untuk didampingi. Nah, masalahnya di situ banyak ada istilah-istilah yang sebenarnya belum begitu jelas sebenarnya. Ada kuasa, ada pendamping. Jadi kewenangannya apa, siapa dan sebagainya ini enggak banyak diurai di dalam Perkonsil itu. Sehingga memberikan tafsir yang mungkin saja berbeda-beda. Jadi sebaiknya barangkali sudah saatnya Perkonsil 50 itu juga ditinjau ulang sesuai dengan perkembangan pada saat ini ya. Kemudian yang menjadi perhatian kita juga tadi kaitannya dengan yang disinggung oleh Dr. Beni tadi ya, putusan MA nomor 42 tadi 2021. Saya kira kok tidak kaget lah, karena sebelum putusan itu keluar juga faktanya sudah ada yang mengadu ke TUN dan dikabulkan ya. Itu yang kita bisa catat. Dan kalau kita mengacu pada KUHAP 184, memang surat itu adalah salah satu alat bukti ya. Jadi nggak salah juga sebenarnya menurut hemat saya. Tapi itu pengetahuan saya yang pendek. Kemudian mungkin saya butuh klarifikasi dari ketua kita MKDKI, Dr. Prasetyo. Pertanyaan saya, apakah keputusan konsil tentang adanya pelanggaran disiplin itu sebuah rahasia atau tidak? Karena saat ini beredar di WA Group putusan konsil yang menyangkut segitu banyak dokter dan sebagainya. Ini mungkin perlu kita cermati bersama, karena kalau menurut SKB, Kominfo, Kapolri dan Kejaksaan, bahwa apa yang disebut di dalam WA itu bukan termasuk dalam kategori yang umum ya, untuk dibaca oleh umum. Jadi itu hanya terbatas. Oleh karena itu tidak bisa dikenakan pasal yang ada di Undang-Undang ITE tentang pencemaran nama baik dan sebagainya. Saya kira itu beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Terima kasih atas semua apa yang sudah disampaikan oleh para narasumber, dan mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mencoba untuk menanggapi beberapa kupasan dari para penanggap. Jadi memang mungkin yang pertama adalah yang saya coba kupas perihal viralnya keputusan tentang kasus yang saat dalam 1-2 hari ini viral ya, mungkin semua sudah tahu. Jadi memang ada asbabun nuzulnya ini cerita. Barangkali beberapa senior yang sudah pernah di MKDI 2 dan 3 itu paham dan tahu persis situasi ini.
Tapi saya sampaikan ini di forum ini, saya pikir sangat penting. Ini adalah breakdown dari sebuah proses yang ada di MKDKI dan ada di KKI. Jadi MKDKI itu yuridiksinya itu sampai pada titik pada akhir daripada sebuah pemeriksaan itu adalah membacakan amar putusan, dibacakan amar putusan ini di depan pengadu, teradu dan kuasa. Itu dibacakan. Itu pun mekanismenya adalah kita tanyakan sama pengadu teradu. Mau dibacakan seluruhnya, pada kasus yang terakhir itu ada 102 halaman, atau dibacakan amar putusannya. Nah, ini kami tanyakan kepada si teradu dan pengadu. Kasus yang terakhir itu kita bacakan amar putusannya. Nah, tapi di akhir kami membacakan putusan sidang itu selalu kita sampaikan kepada pengadu dan teradu bahwa bila saudara pengadu dan teradu menginginkan arsip daripada hasil keputusan kami ini, silakan menghubungi panitera. Jadi sebetulnya amar putusan dan kelengkapannya yang 102 halaman itu pada kasus terakhir yang viral, itu kita berikan kepada 3 komponen. Pertama, pengadu dan teradu. Kalau meminta, jadi memintanya ke panitera. Kemudian yang ketiga pasti adalah kepada Konsil Kedokteran Indonesia sebagai lembaga yang mengeksekusi atau memberikan SK. Jadi menurut Perkonsil 50/2017, pasal 86 ayat 2, bahwa ayat 1 memang setelah 7 hari dari putusan MKDKI itu dikeluarkan, maka KKI akan menerbitkan surat keputusan itu. Pasal 86 ayat 2 mengatakan bahwa memang diatur bahwa KKI pada saat menerbitkan SK itu juga disertakan lampirannya. Nah, ini di sini problemnya. Yuridiksi dari MKDKI hanya pada titik bahwa amar putusan beserta lampiran itu diserahkan ke KKI. KKI setelah 7 hari itu menerbitkan SK sesuai dengan pasal 86 ayat 1. Pasal 86 ayat 2 mengatakan bahwa juga disertakan lampirannya. Jadi itu pun kalimatnya adalah bahwa itu ditembuskan pada kasus yang terakhir 32 institusi. Jadi kalau misalnya pertanyaannya itu adalah siapa yang memviralkan, saya pikir sejawat paham situasinya, siapa yang memviralkan, gitu kan? Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalimat saya adalah bahwa tadinya saya bilang bahwa memang kami yuridiksinya hanya sampai menyerahkan kepada KKI. KKI yang membuat SK dan menembuskan kepada siapapun itu adalah wewenang KKI. Tapi memang sebenarnya diatur di Perkonsil 50/2017 di pasal 86 ayat 2. Jadi ini masukan saya pikir sangat cair. Artinya Saudara Ketua KKI pada beberapa kesempatan mengatakan bahwa Perkonsil itu bisa saja untuk didiskusikan. Kalau misalnya ada sesuatu hal yang perlu dirubah, Ketua KKI sangat cair. Dan memang sedang kita bentuk tim, beberapa hal di Perkonsil itu kalau memang perlu diperbaiki, sangat cair bisa diperbaiki. Artinya malam ini asupan itu sangat bermakna bagi kami dan akan kami perhatikan. Demikian moderator. Baik, terima kasih Dr. Colin. Karena yang ditanya kepada saya adalah terkait putusan MA ya. Ya 42/2021 ini termasuk yang putusan yang baru di mana mengabulkan permohonan hak uji materi di pasal 74 tadi bukan alat bukti, dan ini ternyata dianggap hakim bertentangan dengan pasal 184 ayat 1 yaitu barang bukti, kemudian bertentangan dengan pasal 284 dan pasal 1 angka 14 bahwa ini adalah putusan MKDKI adalah termasuk dalam surat alat bukti, dan ini adalah sesuai juga dengan ketentuan pasal 66 ayat 1 dan 3 Undang-Undang Praktek Kedokteran 29/2004, dan jelas menyatakan dalam putusannya pasal 79 ayat 2 per 50 2017 tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat,
Artinya putusan ini menjadi dua sisi yang menurut saya kalau putusan itu dianggap bersalah, artinya terbukti bersalah melanggar disiplin, artinya ini menguatkan nanti putusan di persoalan hukum. Dan kalau nanti putusan MKD DKI itu dianggap tidak ada pelanggaran, mungkin ini yang bisa menjadi dasar putusan itu dianggap sebagai penghapus pidana atau mungkin alasan pemaaf dan alasan pembenar. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi di slide PowerPoint bahwa terkait Perkonsil 4 tahun 2011 tentang disiplin, ini yang mungkin sedikit kritisi di 28 bentuk pelanggaran itu yang menurut saya itu semua 28 itu sangat bersinggungan erat dengan disiplin dan tidak disiplin murni. Disiplin murni itu pemahaman saya adalah kalau dokter itu harus datang ke rumah sakit itu jam 8 pagi misalnya, kemudian dia datang jam 9 pagi, itu jelas pelanggaran disiplin murni. Dan kalau dokter itu kemudian meninggalkan rumah sakit, cabut istilah kita, bolos, tentu itu pelanggaran disiplin yang harus dihukum. Nah, ASN punya PP 97 terkait pelanggaran disiplin, yang hanya sebagian yang saya pahami di situ yang bersinggungan dengan masalah hukum. Tentu di 28 pelanggaran disiplin ini sangat berat sekali bagi dokter untuk contohnya tidak merujuk, kemudian tidak mendelegasikan pekerjaan, kemudian tidak memberikan penjelasan yang jujur dan etis, tidak membuat atau menyimpan rekam medis dengan sengaja, bahkan di aturan pasal 29 Undang-Undang Praktek Kedokteran ada denda 50 juta rupiah, pasal 79 bahwa dokter yang sengaja tidak membuat rekam medik, pidana denda sampai 50 juta. Ini tentu singgungan-singgungan persoalan hukum dan baik itu hukum pidana dan perdata. Nah, penekanan saya adalah terkait kepada asas kausalitas. Artinya memang pasal 66 itu yang memang pernah digugat oleh beberapa dokter dan hadir di dalam forum kita ini, yang kemudian ditolak oleh hakim, itu yang saya sangat khawatirkan bahwa dokter akan disidang berkali-kali gitu, akan diadili berkali-kali. Saya sependapat kalau putusan kalau kehadiran MK-DKI provinsi itu ada di seluruh provinsi Indonesia, jangan nanti MK-DKI pusat itu menjadi pembanding. Mungkin kritisi saya dan masukan saya di situ. Artinya jangan sampai dokter itu setelah diputus tidak bersalah atau diputus bersalah, ya final and binding-nya itu ada di provinsi. Tidak kemudian dibanding kembali, tetapi memang secara analogi hukum dan pemahaman hukum saya memang ini tentu mencederai hak setiap orang untuk mendapatkan keadilan. Ini dilematis yang memang sangat sulit untuk kita ya khususnya. Tetapi kembali lagi seperti pelanggaran etik yang dilakukan oleh dokter, contoh seorang dokter yang menarik jasa medis sesama teman sejawatnya untuk biaya umum, tentu itu pelanggaran etik murni. Termasuk dokter yang melakukan mengikuti melaksanakan MLM atau berjualan MLM. Tentu ini pelanggaran etik murni. Tetapi ini kan tidak bisa disidangkan di MK-DKI karena memang jelas pelanggaran etik murni. Tetapi untuk pelanggaran-pelanggaran di 28 disiplin yang sangat besar potensinya ini menjadi alat bukti di pengadilan, ya saya sangat khawatir memang putusan ini sesuai dengan putusan MA 42, kalau teman-teman mempelajari di putusan itu, terkait beberapa dasar memutuskan, ternyata putusan MK-DKI ini sesuai pasal 184 ayat 1 adalah alat bukti surat yang bisa menjadi penguat nanti putusan hakim atas adanya dugaan pelanggaran pidana atau bukti terkait gugatan kasus perdata. Nah, penekanannya adalah kita harus mungkin dokter ke depan, ini yang sedikit kekhawatiran adalah dokter ke depan akan lebih defensive medicine, pasti akan melakukan itu. Kemudian akan lebih administratif, semua harus tanda tangan, semua harus taken dulu, baru dia akan memberikan pertolongan. Tentu ini akan menjadi persoalan baru lagi. Kalau pasiennya tidak mau taken, kemudian pasiennya tidak mau mengikuti arahan dokter, tentu juga dokter akan lebih administratif untuk melindungi dirinya. Tentunya ini hal yang wajar dan defensive medicine tidak bisa kita hindari lagi. Karena banyaknya peradilan-peradilan yang akan ditempuh oleh seseorang dokter kalau
dia baru saja diduga, belum lagi terbukti. Mungkin sementara itu yang bisa saya sampaikan, Dr. Carolina. Terima kasih. Mas Joko, mari kita diskusi soal ini. Monggo, saya senang. Begini, Mas Joko. Ya. Bahwa etik di tengah, kemudian ada disiplin, ada hukum, 100% saya sepakat. Itu, Mas. Tapi cara menggambarkan saya tadi ya, karena untuk purpose yang berbeda, yaitu untuk mendiferensiasi antara hukum dan disiplin, itu jadi dijentrek-jentrek gitu, Mas. Nanti kita perlu mungkin duduk bersama untuk membahas kembali bagaimana gambar yang paling enak gitu deh. Saya setuju itu tadi. Kemudian berikutnya gini ya. Apakah melanggar hukum pasti melanggar etik? Nah, ini. Dari tahun sekitar 80-an sampai sekarang ini saya memberikan kuliah tentang itu kepada mahasiswa. Bahwa saya berikan contoh begini. Apabila ada seorang dokter memasang papan nama sebesar 10 meter kali 20 meter, itu jelas melanggar etik kan ya. Karena papan nama dokter itu harusnya 90 kali 60 cm, dasarnya putih, tulisannya hitam. Nah, kalau dia bikin filenya yang besar itu bagaimana? Jelas itu melanggar etik. Jelas. Melanggar hukum? Tidak. Dia bayar pajak dan terusnya. Jadi ya, jelas ya. Ya. Nah, kemudian kalau melanggar hukum, apakah pasti melanggar etik? Umumnya ya, walaupun ada pengecualian. Yang umumnya ya itu begini. Membuka rahasia kedokteran itu melanggar 322 KUH pidana. Barang siapa membuka rahasia yang wajib disimaknya akan dipidana 9 bulan penjara. Etika kedokteran mengatakan tidak benar membuka rahasia kedokteran. Disiplin kedokteran sama juga. Setuju, Mas ya? Setuju, Prof. Tapi saya ada satu contoh, Mas Ya. Joko, ya. Yang terjadi sekitar tahun 90-an dibuat oleh Biro Hukum. Kemkes waktu itu. Yaitu bahwasanya dokter kalau meracik obat itu kena sanksi. Masih ingat PP-nya itu, Mas ya? PP 51. PP dan Permenkes kalau nggak salah itu, ya. Masih ingat, Mas ya? Ya. Dokter kalau meracik obat ini, dan ini juga terbawa di dalam undang-undang praktek kedokteran, dokter boleh meracik obat apabila tidak ada apoteker atau apotek bangsa gitulah ya. Nah, jadi meracik obat, memberikan obat itu adalah melanggar hukum, jelas. Apakah melanggar etik? Kalau kita lihat, tadinya dokter dan apoteker itu satu orangnya. Hippocrates mendiagnosis sendiri, menterapi sendiri, meracik obat-obatnya sendiri, menyuapkan sendiri. Itu Hippocrates Bapak kita. Jadi dokter meracik obat dan memberikan obat, kita kan juga diajarin farmasi, itu tidak melanggar etik mestinya. Tapi di negaranya Mas Joko ini, khusus itu tadi, itu karena memang kemudian ini sudah bergeser ke ranah power politis ya. Itu masalah meracik obat itu jadi jadi melanggar hukum. Bahkan satu lagi, apoteker, maaf saya tidak sedang gibah atau membicarakan profesional sama sekali tidak. Itu boleh memberikan obat tanpa resep dokter. Dibuat dalam Permenkesnya, obat wajib apoteker, wajib memberi. Dan kemudian apoteker itu boleh untuk konsultasi dengan pasien dan memberikan obat dan seterusnya. Nah itulah. Jadi khusus untuk satu pasal itu tadi, ada pasal yang
mungkin anomali atau gimana tadi ya, itu bahwasanya tidak melanggar etik, tapi melanggar hukum. Hanya itu di negaranya Mas Joko. 51 2009. Tapi kalau dilihat dari apa namanya, dari misalnya dokter itu membuka rahasia kedokteran, dan terusnya tadi, itu ngerembet kemana-mana itu udah nggak benar semua. Gitu Mas. Intinya gitu Mas ya. Mohon maaf, PP 51 2009 itu sudah ada hasil putusan judicial review-nya. Jadi tidak semata-mata dimiliki oleh farmasi, Prof. Ya kan? Dibeli malfarmasi kan ya. Jadi dokter nggak boleh kan? Boleh, Prof. Boleh. Boleh. Berarti kalau gitu sekarang itu dicabut kalau misalnya sudah di judicial review. Tapi itu kita cermati ya, Mas ya. Ya, Apakah semuanya akan dicabut ataukah sebagian atau gimana itu? Mari kita pelajari nanti. Tapi kembali lagi soal bahwasanya etik, disiplin dan hukum itu memang dua hal yang berbeda. Bahwasanya sumbernya etik itu setuju. Etik itu moral kok. Moral yang mana? Moral yang baik. Tentunya adalah demikian. Masalahnya adalah, bisakah moral itu diadili, Mas? Hati nurani bisa nggak diadili? Kalau saya mengatakan, ini saya setuju untuk diaborsi wanita dengan kehamilan 21 minggu dengan kelainan trisomi. Apakah terus saya diadili? Dalam bangsa gitu loh. Karena halal dan haram menurut setiap orang beda. Pasien ini saya kasih Lovenox yang mengandung unsur babi atau tidak? Kalau saya kasih, apakah saya jadi salah? Dan seterusnya. Ini yang saya kemudian mempertanyakan. Dan saya juga di dalam chatroom sudah menyampaikan, kenapa sih kok MKEK itu kok mempunyai divisi kemahkamahan? Karena memang tahun 70 itu nggak ada MKDKI, makanya ditekel oleh MKEK. Ketika ada MKDKI, nah mati sumpih itu Mas. Nah, jadi tarung itu Mas. MKEK itu mengatakan itu pasal 28 pasal aku diambil semua dan terusnya. Itu semacam itu katakan. Mari kita lepaskan. Tapi kembalilah, mungkin sementara cukup ya Mas Joko ya. Nanti kita akan perpanjang lebih lanjut soal etik, disiplin dan hukum ya. Prof, tapi pasal 68-nya itu harus dijelasin itu Prof. Kenapa 68-nya mana? Ke MKEK Prof untuk apa gitu Prof? MKEK pasal 68 apa ini? Pasal 68 Undang-Undang Praktek Kedokteran, Prof. Itu adalah ikutan dari katakan ya, maaf, Ya. pemikiran pergeseran atau saya nggak mau ya kekhilafan pemikiran berjamaah yang kemudian pada waktu itu kita belum paham apa bedanya etik, disiplin dan hukum. Oke, gitu. Sementara itu ya. Nanti kita bisa diskusi khusus untuk ini, mesti ada forkom tersendiri untuk ini. Ya. Sekarang kembali lagi. Ikut. Sebentar, Bang. Kemudian ya, untuk yang Dokter Benny ini ada yang apa namanya krusial. Aduh, sayang Dokter Benny-nya itu pergi. Ya, ini disiplin profesi jauh berbeda dengan disiplin kepegawaian. Kalau di rumah sakit dokter harusnya datang jam 8, tapi dia datang jam 9, yang menindak bukan masalah disiplin profesi, tapi direktur yang met. Prakteknya dengan gini. Itu sanksinya kepegawaian, ASN ataupun aturan-aturan rumah sakit, jelas. Tapi sanksi profesi itu berbeda. Dan terus terang saja, saya mengikuti betul di Victorian Disciplinary Tribunal Board tadi ya. Disiplin itu nggak dibeber menjadi 28 atau menjadi berapapun, enggak dibeber. Tolok ukurnya ada di hatinya si majelis dan di profesi tadi. Contohnya begini, ada seorang dokter bedah syaraf di Melbourne pada waktu itu, dia itu menyimpan file-file pornografi anak-anak di dalam laptopnya. Itu ketahuan laptopnya itu kan pribadi.
itu adalah tidak pantas. Dia disuspend 4 tahun. Dan selama 4 tahun, karena dia itu dapat gaji dari situ, dia jualan bunga di alih profesi sementara. Nah, kemudian pelanggaran profesi itu adalah unprofessional conduct atau professional misconduct. Kalau unprofessional conduct itu tidak perlu dicabut, tidak boleh disingkirkan STR-nya, nggak boleh dipindah dari masyarakat. Kalau professional misconduct itu cukup dimarahi saja, seperti halnya anak kita itu tadi. Nah itu mungkin itu tadi. Nah sekarang kenapa kok kita merevisikan 28? Karena di sini banyak dokter-dokter belajar hukum. Sehingga kita itu penganut hukum kontinental, apa-apa diundang-undangkan, dituliskan. Itulah ciri-ciri hukum kontinental. Itu adalah kecelakaan berikutnya, Mas Joko. Banyak kecelakaan-kecelakaan yang terjadi itu, Mas Joko. Nah itu ya. Nah ya, sehingga terjadilah kekisahan ini, Dokter Beni. Betul yang diambil Dokter Beni. Seharusnya tidak perlu sampai begitu. Fine, berikutnya. Nah, sekarang di Inggris pun, di Inggris itu menghadapi sekitar 200.000 dokter. Jumlah dokter di Inggris sama dengan kita. Saya sudah ke GMC. Disiplin tribunal juga cuma 1 kok. Nggak jadi masalah. Maaf, saya tidak menentang adanya MKDKI provinsi, sama sekali tidak menentang. Akan tapi cuma sharing cerita saja seperti yang disampaikan oleh Mas Joko tadi, yaitu bahwa di Semarang dibikin MKDKI, itu kemudian pertama berkeluh kesah soal pembiayaan dan 1, itu jelas. Kedua, betul sekali yang dikatakan, ewuh pekewuh. Kami melihat satu kasus sulit sekali diputuskan, sehingga hampir nggak ada diputuskan karena itu tadi, independensi terganggu justru karena ada power lain, sesepuh di situ, ketua kolegium dan terusnya, tidak berani mutusin. Kalau dia akan berdampak pada dirinya sendiri. Karena apa? Bandingkan kalau misalnya MKDKI memutuskan se-Indonesia, maka pribadi-pribadi di majelis itu tadi tidak terlalu menonjol, nggak terlalu kelihatan dibandingkan dalam satu kota atau satu provinsi. Wah, kelihatan sekali. Wah, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu hambatan-hambatan psikologis. Betul sekali kata Mas Joko, sehingga sulit untuk dibuatnya. Tapi tolong dijawab satu aja dulu. Ketika MKDKI provinsi itu ada, misalnya katakan ada di 36 provinsi, lalu MKDKI-nya Pak Pras ini mau dikemanakan, terus ngapain Pak Pras? Loh ya, terus buat apa? Tutup aja apa gimana? Atau apa? Jadi konsultannya atau apa? Itu dijawab juga. Jangan cuma bikin MKDKI saja. Sekali lagi, saya tidak menentang adanya MKDKI provinsi. Silahkan dengan jernih diberikan kembali. Apa ya enggak malah menambah kesengsaraan para dokter. Tadi Dokter Beni sudah mengatakan dihantam kiri kanan nambah-nambahin lagi gitu, 1 MKDKI provinsi. Kedua, ada mahkamah dari MKK dan seterusnya. Itu tadi yang saya coba sudah tulis, itu merupakan suatu duplikasi. Tapi itu subject to discuss. Mungkin segitu, Jeng Caroline, monggo apa dari saya. Terima kasih Prof. Herkutanto atas tanggapannya. Yang terakhir mungkin tanggapan dari Prof. Agus Purwadianto atas tanggapan dari para penanggap. Silakan Prof. Agus. Terima kasih. Kelihatannya sih nggak ada yang spesifik ya. Intinya kan kehendak untuk MKDK provinsi itu sebenarnya dalam konteks asumsi saya adalah berdasarkan hukum administrasi negara ya, bahwa NKRI ini luas, 1. Sehingga tadi Dr. Pras sendiri sebagai ketua MKDKI sekarang ini juga
melihat bahwa kadang-kadang tidak efektif efisien tuh. Jadi kita memeriksa satu kasus tuh dengan ada 5 orang, tambah panitera, tambah pengamat mungkin, terus kita meriksa di sana. Nah itu yang menjadi masalah. Jadi sebenarnya kan kalau namanya MKDK provinsi, tapi mungkin keputusannya adalah tersupervisi oleh MKDKI pusat ya istilahnya. Nah itu mungkin akan bisa lebih enak gitu. Jadi artinya kita mengkombinasi karena kita kan punya juga cara-cara membuatnya sesuai span of control, tapi juga sesuai dengan tadi locality rule. Karena negara kita ini luas. Kalau kita tuh langsung semuanya adalah diambil sebagai negara-negara yang daratan yang sifatnya juga sudah sudah homogen relatifly. Justru persoalannya menurut saya kita mesti mempertanyakan keadilan itu sendiri. Dan kita juga sama-sama paham dengan kasus Setianingrum itu sebenarnya kan kita ditunjukkan bahwa memang ada kesalahan, tetapi istilahnya juga pada akhirnya kan juga dibenarkan oleh Mahkamah Agung kan. Jadi artinya ada situasi kondisi tertentu yang kita sama-sama pahami secara hukum administratif dan secara hukum tata negara di kita ini nata kedokteran tuh kayak apa sih, pelayanan kedokteran tuh kayak apa gitu. Nah semua arahnya akhirnya ke arah PNPK dan PNPK-nya juga nggak pernah bisa beres secara detail. Ya, kalau kita cek semuanya ya, dan juga ketika ada peralatan yang berbeda-beda, itu pertanyaannya adalah standarnya yang mana yang kita pakai. Nah ini yang menjadi problem di kita. Jadi artinya akan sangat mahal kalau kita gunakan bahwa kita ikutin internasional dalam konteks tadi yang serba baru dan sebagainya gitu kan. Atau kita juga males tadi dalam konteks Prof. Heru sampaikan, kita negara kontinental mestinya kan kita harus merevisi semua SOP supaya mutakhir gitu. Nah itu yang kemalasan kita ada di situ. Nah ini yang menjadi problem di kita akhirnya. Saya kan menyampaikan ada sistem etika legal. Satu di antaranya adalah para penguasa yang harusnya berkuasa membuat peraturan-peraturan itu dinilai dari pemutakhiran SOP-nya atau peraturan-peraturan yang ada. Sehingga sebenarnya tadi bahwa gap itu bisa terselesaikan. Jadi kalau kita bukan negara Anglo-Saxon atau common law, itu memang kita harus memperkuat satu institusi yang di dalamnya diisi orang-orang yang berintegritas, yang diisi oleh peraturan-peraturan yang serba valid gitu ya. Termasuk juga kita mentolerir adanya varian-varian locality rule tadi. Nah, di situ letak kearifan kita. Sehingga kalau misalnya, ya karena saya mantan di Kemkes, jadi kalau kita kembalikan ke program ya, program satu penanggulangan penyakit, kalau semuanya itu alatnya harus terstandar yang paling tinggi, jadinya ada kadang-kadang ada alat kesehatan yang sebenarnya nggak perlu disampaikan atau ditaruh di satu puskesmas, tapi terpaksa ditaruh di situ gitu. Nah ini yang hal-hal yang seperti ini menjadi satu problem kita. Jadi saya pribadi terus terang memang pendekatan yang ada adalah hukum administrasi, yang sebelumnya ada hukum tata negara, termasuk misalnya katakanlah berapa sih dokter spesialis anak yang diperlukan untuk satu kabupaten A dan sebagainya, itu bisa berbeda antara kabupaten A dengan kabupaten B gitu. Nah, menurut saya tatanan itu mesti dibuat dulu. Dan itu yang menjadi per primum remedium. Jadi kesalahan yang ada, kalaupun ada, itu adalah diletakkannya pada kesalahan-kesalahan administratif lebih dulu. Dan disitulah fungsinya organisasi profesi, termasuk dengan MKEK-nya gitu. Karena MKEK memang ada unsur disiplinnya, tapi lebih sifatnya ke arah administratif. Nah, kalau harus didiferensiasi, makanya saya sampaikan bahwa MKEK itu domainnya adalah dokter bermasalah dan konflik etiko-legal. Itu adalah sebelum ada hubungan dokter pasien. Begitu ada hubungan dokter pasien, kita menganut klinisi ya. Tapi kalau misalnya nanti di biomedik kan hubungan dokter pasien hubungan dengan spesimen gitu kan. Kalau di public health nanti hubungannya dengan data kesehatan masyarakat dan sebagainya gitu ya. Nah itu yang menurut saya perlu ditegaskan di situ. Jadi disiplin adalah penerapan keilmuan, memang kita adanya di situ, dan kepatuhannya yang berdasarkan standar-standar yang rata-rata. Kembali lagi ya, standar kita adalah standar rata-rata mestinya. Walaupun kalau dihukum adalah standar minimum. Nah persoalannya adalah di situ ketika nanti diterapkan dalam satu praktek,
itu ada varian-variannya. Nah, mestinya varian itu di-endorse di PNPK. Yang PNPK-nya ada, kemudian nanti ada di PPK-nya dan sebagainya. Sehingga warna-warna teman-teman di daerah itu ketika ada kesulitan tertentu, dia bisa menjadi satu tandon kebenaran juga. Jadi tidak selamanya adalah ada di level pusat. Jangan-jangan ini kita biaya kesehatan begitu besar ini karena kita di-drive oleh pusat. Dengan satu evidence base yang terlalu sempit cara pemahamannya gitu loh. Nah, jadi menurut saya mestinya kita kembali ke hukum administratif lebih dulu. Nah, soal tadi sejarah Prof. Herku saya juga setuju, tapi memang sejarah kita berbeda. Nah, oleh karena itu ya itulah bedanya. Makanya kita nggak bisa juga di tempat kita langsung tune in ngikutin yang dari sono gitu. Karena memang beda, culture-nya beda, peradabannya beda juga, dan kedewasaannya, maturitasnya juga berbeda gitu ya. Luasnya berbeda. Justru kalau kita terapin dari luar tanpa ada satu modifikasi sesuai dengan local wisdom, itulah letak ketidakadilannya gitu. Jadi kembali lagi ya, kalau soal MKDK provinsi, kalau hanya masalah dana, ya kita coba tadi kan Dr. Pras sudah mengatakan usulan dari KKI pusat kan, tapi dicobalah. Tapi kalau soal bicara dana, ya memang sebagai mantan MKDKI 3 saya juga sedih aja karena dananya kan tergantung pada Kemkes itu. Belum terpisah sendiri gitu loh. Jadi artinya mata anggarannya masih ada di Kemkes. Dan ini menjadi problem, kalau nggak percaya tanya aja sama sekretaris KKI-nya, siapapun juga akan sulit gitu. Jadi kalau kita udah punya mata anggaran sendiri, Dr. Pras, mestinya kita bisa itu. Kita naikkan itu. Kenapa? Ya karena tadi sesuai sosiologis kita, bahwa kita ini ada kebersatuan dalam keberagaman. Itu Bhinneka Tunggal Ika. Tapi kalau satu standar saja, coba bayangin, itu jatuhnya mahal. Makanya saya termasuk yang mendukung jamu gitu. Karena kembali lagi ya, itu adalah bagian dari keragaman untuk membuat satu balancing. Nah, kembali lagi di dalam etika, itu yang penting adalah suatu balancing. Kembali ke dalam pendisiplinan ini juga sama. Kan nanti pada akhirnya akan dipanggil kan teman-teman sejawat yang setara, untuk penera namanya. Ahli penera itu adalah yang sejawat yang kita lakukan. Dan itu bandrolnya di situ. Tapi kalau majelisnya belum punya wawasan, nah pakai ahli pencerah. Ya silahkan yang subspesialis tadi, tokoh-tokoh, doktor, profesor itu memberikan termasuk evidence base dan sebagainya. Tapi ketika akan memutuskan, nah di situ dilihat konteks kita nggak sama. Justru namanya majelis hakim itu harus bisa melihat. Yang paling gampang begini, sering terjadi adalah konteksnya adalah emergency. Emergency itu bukan hanya masalah masalah fisik saja pada pasien, tapi juga emergency administratif, emergency peralatan dan sebagainya. Gitu. Nah itu varian-varian kayak gitu tuh kalau diputusin dengan satu standar, ya semuanya substandar. Itulah letak ketidakadilannya gitu loh. Nah, di situ letaknya, makanya sih yang namanya majelis itu harus betul-betul menimbang gitu kan. Tidak ada konflik of interest gitu kan. Yang maksudnya independen itu adalah tidak ada konflik of interest. Kalau ada konflik of interest harusnya mundur dari majelis pemeriksa gitu kan. Dan digantikan dengan yang lain gitu kan. Nah, kemudian juga dia harus arif dan bijak dalam konteks tadi membandingkan tadi kalau ada irisan konflik etiko-legal yang ada di antara dua profesi itu mestinya didengar. Kita pilih, jangan milih salah satu doang. Nah ini yang di kita nih ciri khas kita kayak gitu, karena konflik etiko-legal tuh ada de facto. Belum ada pasien udah konflik. Gitu. Itu terjadi lah, itu kita nggak usah tutup-tutupin. Nah, dokter bermasalah, misalnya contohnya adalah yang uzur. Dokter yang matre, dokter yang memang, nah secara kepribadian kayak gitu, itu masuk ranah MKEK, konflik etiko-legal ranah MKEK, itu bukan ranahnya disiplin, itu juga bukan ranah hukum. Itulah khas kita gitu, karena de facto itu terjadi gitu loh. Jadi kita nggak bisa melepaskan sosiologinya gitu loh. Dan filosofinya dalam arti tadi kita mencoba mengguyupkan, sambil kita guyupkan, tapi kita tanganin yang masalah sosiologisnya tadi. Yang paling gampang beginilah, ketika dokter udah prakteknya laku, kemudian dia mendirikan rumah sakit, terus dia mendalilkan kesejawatan, benar nggak kesejawatan itu? Masih sejawat atau bukan? Jangan-jangan atasan bawahan itu hubungannya. Nah ini yang jadi persoalan-persoalan kita. Nah etika itu merambah di situ, karena disiplin ada di mana disiplin? Ya, pasti yang
yang bisa menyuarakan yang ini ya standarnya ya dia yang menentukan gitu kan. Makanya kita ada penerannya gitu. Jadi menurut saya sih sepanjang itu filosofinya kayak gitu, sosiologinya ada, MKDK provinsi sah. Dengan catatan tadi silahkan Pak Pras nanti nyari supaya anggarannya tersendiri. Tuh, digelontorinnya jadi pakai uji coba di provinsi mana. Kalau misalnya Riau, nah ini yang punya ide kan Riau. Riau dulu pernah mencoba itu. Monggo aja karena mungkin dibantu Pemda juga, kenapa enggak gitu loh. Itu aja dari saya, terima kasih.